Saudara, pemilu 2024 masih 267 hari lagi. Manuver politik yang dinamis menjelang pemilu 2024 juga ternyata membawa pengaruh yang sama dinamisnya bagi masing-masing partai politik. Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan dari 9 partai politik di DPR hanya 4 yang elektabilitasnya naik dalam 6 bulan terakhir. Saat ini trennya berpihak pada koalisi Jokowi, berbeda dengan sebelumnya saat Oktober dan Januari kita sudah bersama peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias yang bergabung di Kompas Siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Toto. Sama-sama, Mas. Kalau kita bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalau kita lihat dari survei sebelumnya pada bulan Januari ya, ini naik sedikit sekitar 0,4% dan cenderung konsisten begitu. Sedangkan ada beberapa partai politik lainnya justru mengalami penurunan. Apa sebabnya kira-kira, Mas Toto? Ya, pertama-tama elektabilitas partai itu penyusunnya banyak.
yang paling berpengaruh dalam penyusunan elektabilitas partai itu sebetulnya adalah pemilih-pemilih yang dalam tanda petik strong voter. Atau pemilih militan, atau pemilih fanatik, atau base dari pemilih partai itu. Seperti yang kita ketahui misalnya seperti PDI Perjuangan, dia sudah punya pemilih kategori sendiri. Kemudian juga Gerindra, karena dia waktu pemilu sebelumnya memilih Prabowo, sehingga pemilih Gerindra itu mempunyai base itu sendiri. Tetapi selain pemilih-pemilih basis dari partai itu, ada juga wilayah swing voter. Nah, wilayah inilah yang sebetulnya saling diperebutkan. Sehingga tadi PDIP kenapa dia stagnan, kita bisa ingat kemarin waktu kasus U20, sebetulnya banyak lembaga survei yang melaporkan bahwa elektabilitasnya turun. Tapi lalu bisa kembali lagi, sehingga sampai pada level ini. Akan tetapi, kenapa misalnya Gerindra naiknya tinggi? Kita harus ingat efek pencapresan sosok atau kandidat. Masih berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat bagaimana efek sosok pencapresan Ganjar terhadap PDIP dan juga Prabowo terhadap Gerindra. Itu sebetulnya equal. Cuman bedanya yang satu, PDIP ini kemarin sempat turun kan ada kasus. Sehingga dia sekarang menjadi balance. Sehingga yang tadinya Ganjar itu di survei kami bulan Januari Februari kemarin itu elektabilitasnya jauh melebihi Prabowo dalam semua pengukuran, tapi sekarang menjadi berimbang. Itu laporannya di Kompas besok ya. Tetapi kita bisa sampaikan bahwa efek dari pencapresan ini memberikan kenaikan elektabilitas bagi partai yang sekarang kita lihat ada di Gerindra. Kita bisa ingat tempo hari Nasdem. Nasdem ketika mencalonkan Anies, dia melompat tinggi sekali. Sehingga sekarang masuk di dalam jajaran partai papan atas, di atas 5%. Tapi secara umum Mas Toto, partai pengusung koalisi Joko Widodo kali ini cenderung naik begitu ya, elektabilitasnya. Itu ada momentum politik tertentu yang mempengaruhi bahwa partai pengusung Jokowi ini naik elektabilitasnya kali ini pada survei Litbang Kompas? Nah, ini ada faktor Jokowi efek. Lagi-lagi sosok ya? Lagi-lagi sosok, meskipun bukan capres. Tetapi kita harus lihat bagaimana Jokowi efek ini sangat berpengaruh. Di survei kami itu diukur ya, kalau ditanyakan apakah pilihan dari Jokowi ini mempengaruhi pilihan Anda terhadap calon presiden, itu 15%, Mas. 15%, sehingga sangat berpengaruh. Sehingga partai-partai yang dikonotasikan oleh publik itu satu aras, satu jalur politik dengan Jokowi, itu pasti akan beroleh efek yang positif. Kita bisa lihat di sini PDIP dia dikonotasikan itu sebagai partai yang masih satu kesatuan dengan Jokowi, meskipun kemarin sempat ada kasus, tapi lalu belakangan sudah kembali bersatu. Kemudian Gerindra dia bermain paling cantik, karena pada satu sisi dia merawat konstituen basisnya, pemilih Gerindra, yaitu pemilih Prabowo di pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi swing voternya juga dia terima, dia rangkul. Jadi pemilih-pemilih baru itu dia rangkul, terutama dari pemilih-pemilih partai nasionalis lain yang mungkin kecewa. Yang mungkin kecewa, kemudian dia berpindah kepada Gerindra. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya Golkar dalam hari ini, kenapa Golkar turun? Padahal dia ada di koalisi. Kita harus ingat, Golkar sampai dengan saat-saat terakhir ketika kami mengadakan survei ini masih belum menentukan pilihan calon presiden yang diusung. Nah, ini kan beda banget misalnya dengan taruhlah PAN dan P3. Nah, sekarang misalnya kita lihat Demokrat. Demokrat sebetulnya mendapatkan efek yang luar biasa pada saat kira-kira pertengahan tahun lalu. Di dalam survei kami ketika Demokrat itu setelah selesai memenangkan kasus ya dalam KLB luar biasa yang ada di Medan. Tapi belakangan lalu agak redup sehingga lalu Demokrat agak sedikit turun. Ya, begini Mas Toto, kalau Anda mengatakan bahwa tadi Golkar turun karena memang belum menentukan akan mengarah ke siapa dukungannya pada Pilpres. Tapi kalau bicara Gerindra kan juga sudah menentukan arah dukungan dan itu namanya Prabowo Subianto, bukan sejak tahun lalu ya. Betul. Bukan sosok yang diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo. Nah, apa yang Anda baca dari sini? Karena Golkar belum menentukan malah turun, tetapi dia masih tetap mendukung koalisi Jokowi di pemerintahan kali ini. Namun Gerindra sudah punya calon sendiri, Prabowo Subianto, tetap juga mendukung Jokowi di pemerintahan tahun ini. Baik Gerindra maupun Golkar, pertama-tama mereka tetap ada di barisan yang mendukung
pemerintah Jokowi. Ini bisa kita bedakan misalnya dengan Nasdem, yang di saat-saat terakhir lalu menjadi banyak pro kontra. Itu sebabnya Nasdem lumayan agak drop begitu. Agak turun, karena dibaca bahwa Nasdem ini tidak satu jalur dengan Jokowi. Karena mau tidak mau, dengan tingkat kepuasan yang sangat tinggi di pemerintahan Jokowi pada saat ini, apapun yang diputuskan oleh Presiden Jokowi itu akan mempengaruhi kepada elektabilitas partai. Nah, Gerindra dalam hal ini kita harus lihat, dia sama misalnya begini, kenapa Gerindra sudah mencalonkan Prabowo tahun lalu, kenapa benefitnya baru sekarang, taruhlah begitu. Kenapa naik sampai 4,3% kalau nggak salah. Karena pertama-tama Gerindra itu mampu menegaskan sikap pada saat terjadi turbulensi. Taruhlah kemarin pada waktu yang paling real lah, U20. Dia tidak memberikan tanggapan yang kira-kira akan memancing sikap negasi atau sikap tidak suka dari publik. Nah, hal-hal semacam itu yang dia mampu merangkul banyak sekali. Kalau kita amati di media sosial, komentar responden itu, komentar netizen itu dia berpindah, fix meninggalkan ini, pilih ini misalnya. Itu sebagai gambaran saja bagaimana pemilih-pemilih itu, terutama yang swing voter itu berpindah. Ya. Nah, ada juga momen menarik ini, Mas Toto. Ketika, dan Anda tadi mengatakan bahwa Gerindra ini bisa bermain cantik begitu ya. Nah, itukah perbedaannya dengan Partai Golkar? Ketika Gerindra bisa bermain cantik, Partai Golkar belum bisa menempatkan dirinya sebagai partai politik yang bisa menegasikan bahwa dia ini partai politik kuat di pemilu 2024? Nah, Golkar ini cerita tersendiri. Golkar ini partai yang sebetulnya basisnya kalau dilihat itu mirip seperti Gerindra. Basisnya banyak pemilih di luar Jawa. Kalau Gerindra dia di Jawa, Sumatera, bersama dengan PDI. Tetapi kekuatan dia dalam arti dia mampu leading itu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Indonesia Timur dikuasai PDI dan Gerindra. Tetapi Golkar dan Gerindra itu sebetulnya sama-sama bersaing di 3 pulau besar tadi. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, akan tetapi yang kita lihat pertama-tama Gerindra, tadi Golkar ya. Golkar belum memiliki sosok calon presiden yang fix yang mau didukung. Kemudian yang kedua, sangat mungkin bahwa ketidakmampuan untuk merumuskan langkah politik yang tegas, itu akan mempengaruhi bagaimana awareness di publik. Karena kan selama ini kan pilihannya adalah Ganjar, atau Prabowo atau Anies. Tapi belakangan kan mau membuat koalisi sendiri. Nah, ini yang menjadi wait and see bagi pemilih-pemilih Golkar. Tetapi kita harus tetap ingat bahwa Golkar tetap mempunyai basis pemilih loyal di luar Jawa, sehingga seburuk apapun, kalau menurut hitungan kami Golkar tidak akan rendah-rendah amat. Karena dia menjadi salah satu partai besar yang sudah mempunyai basis pemilih loyal. Sudah established gitu ya? Dari sejak reformasi begitu. Nah, sebelum kita bahas PKB ini, karena PKB juga menarik. Dia partai koalisi pengusung Joko Widodo di pemilu sebelumnya, namun sekarang menyatakan diri untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Tapi yang menarik adalah Presiden Joko Widodo yang Anda juga menyebut tadi punya pengaruh yang cukup kuat untuk memberikan afiliasi tertentu bagi partai-partai, afiliasi elektabilitas tentunya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Tapi di banyak momen-momen Joko Widodo sering bersama dengan Prabowo Subianto. Nah, apakah momen-momen ini ada pengaruhnya bagi elektabilitas partai-partai politik, terutama Partai Gerindra? Persis, justru letaknya di situ. Jadi sekarang ini ketika kita melihat kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat vital, Mas. Kalau tidak kemarin misalnya peristiwa Gibran ini tidak akan menjadi isu, ya kan? Jadi kebersamaan itu pun itu sudah menjadi isu. Tadi misalnya tentang PKB. Kenapa PKB dia dalam tanda petik stagnan turun ya? Stagnan turun. Kalau kita tarik dari Oktober, sebetulnya PKB tidak turun. Dia stagnan ada di angka itu. Kita harus ingat PKB ini misalnya dari 6,1 menjadi 5,5% ya. Kalau kita tarik dari Oktober, sebetulnya garisnya relatif stagnan. Dalam arti relatif sama. Di sini kita harus memperhitungkan margin error. Karena PKB ini partai yang dia banyak mengelompok khusus di Jawa Timur. Sehingga sistem metodologi kami kemungkinan besar memang tidak akan mampu memetakan angka PKB ini seakurat misalnya sama seperti PDI,
Gerindra dan Golkar yang dia relatif tersebar di seluruh Indonesia, sehingga kita harus memainkan margin error. Sehingga dalam hal ini kami yakin bahwa sebetulnya PKB angkanya pasti lebih daripada ini. Itu yang pertama. Yang kedua, trennya sebetulnya stabil, ada di angka itu. Yang ketiga tadi, pengaruh dari Jokowi, sebetulnya pengaruh itu ada, Mas. Tetapi kan PKB sendiri yang mengambil posisi bahwa dia mencalonkan Prabowo, tetapi kan belum dipasangkan. Sehingga posisi belum dipasangkan ini kan lalu juga menjadikan publik kan mau milih yang menang ya, bukan mau milih yang swing voters tadi ya, masih wait and see. Swing voter itu dia masih wait and see. Pemilih-pemilih di luar PKB kalau dia yakin bahwa ini pasangannya adalah memang Prabowo Gus Imin, Caimin, Gus Muhaimin, itu pasti dia akan pilih ke sana. Jadi ketidakpastian ini juga yang membuat sebagian pemilih itu wait and see. Sebagian pemilih ini dalam arti pemilih yang belum menentukan, tetapi pemilih yang swing voter yang ada tersebar di seluruh partai. Oke. Tapi dengan adanya momen-momen seperti ini, banyak momentum Jokowi bersama terus dengan Prabowo. Dan ini meningkatkan elektabilitas Gerindra. Sedangkan PDI Perjuangan punya bakal calon presiden sendiri, Ganjar Pranowo, yang justru kita lihat ya agak jarang lah bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kebersamaannya tidak seintens Prabowo begitu. Apakah ini juga bisa jadi warning bagi PDI Perjuangan menjelang pemilu 2024 bahwa strategi Gerindra yang Anda bilang cantik tadi juga perlu perlu diakomodasi oleh PDI Perjuangan? Itu sudah disadari oleh teman-teman PDIP. Sudah Kalau disadari. tidak akan ada peristiwa yang kemarin yang kita sebut Gibran tadi, isu Gibran tadi. Jadi memang problem utama sekarang ini adalah untuk merebut pemilih-pemilih mengambang ya, suara-suara mengambang swing voter itu adalah meyakinkan. Pertama adalah jati diri dari partai politik itu sendiri. Dia itu sosoknya seperti apa. Nah, partai-partai besar rata-rata sudah memiliki itu. PDIP dengan ideologi Soekarnois-Marhenisme. Golkar dengan ideologi developmentalis, ya kan. Gerindra dengan ideologi nasionalisme, mungkin nasionalisme yang agak ini gitu ya kan, agak strong gitu misalnya. Agak kuat ya. Nah, partai-partai besar itu dia sudah punya itu. Akan tetapi ada wilayah-wilayah yang masih bisa diperebutkan, di mana swing voter ini dia diubah oleh narasi. Narasi ini apa? Banyak. Antara lain tadi kebersamaan, tetapi juga bahkan jangan salah Mas, ucapan dari tokoh, dari sosok itu bisa berpengaruh. Memang koalisi parpol juga menentukan nanti akan seperti apa, kemudian pasangan capres-cawapres. Tetapi masyarakat kita itu juga banyak mengacu pada hal-hal yang sifatnya attitude ya, perilaku. Nah, itulah yang kita masih akan tunggu nih. Siapa yang salah langkah ya kan, misalnya siapa yang salah ucap di dalam hari-hari ke depan, baik dari tokoh ketumnya, baik dari sosok capres-cawapresnya, lalu bagaimana juga itu nanti berkoalisi, kita masih akan menunggu. Sehingga kita bilang ini dinamis, tetapi dinamis di dalam sebuah platform yang sudah semakin jelas, di mana pemilih-pemilih itu semakin tersegmentasi, sehingga pemilih belum menentukan, dia sekarang ini sudah semakin acak ada di angka sekitar 16%. Oke, tadi kita sudah bahas Gerindra dengan bakal calon presidennya Prabowo Subianto, PDI Perjuangan dengan bakal calon presidennya Ganjar Pranowo, dan sekarang kita lihat ada koalisi perubahan yang berisi 3 partai, ada Partai Nasdem, PKS, dan juga Partai Demokrat yang mengusung Anies Baswedan. Nah, secara spesifik bisa Anda jelaskan bagaimana kira-kira upaya dari 3 partai ini untuk bisa survive begitu, mengusung Anies Baswedan dan juga di pemilu 2024 untuk melenggang ke Senayan, ke gedung DPR dengan mulus begitu. Apa yang harus mereka lakukan supaya bisa menyaingi 2 bakal calon presiden dan juga partai-partai yang mengusungnya? Ya, pertama-tama 3 partai ini turun semua dalam tanda petik ya, tapi sebetulnya tidak turun-turun amat. Demokrat itu sebetulnya menurut saya efek statistik saja sekitar 8,7. Bisa jadi lebih besar dari ini. Bisa jadi dia sebetulnya stagnan saja, kurang lebih sama. Kemudian Nasdem sebetulnya terdampak dalam konteks tadi ketika dia meninggalkan aras koalisi Jokowi. Harus diingat bahwa Nasdem ini komposisi pemilih Jokowi atau simpatisan Jokowinya tinggi, sehingga itu yang harus diwaspadai. Sekali Nasdem melepaskan diri dari Jokowi, risiko untuk kehilangan bagian pemilih yang besar itu akan menjadi risiko yang harus ditanggung oleh Nasdem, karena itu sudah menjadi sebuah kesatuan sejak 2014 ketika periode pertama. Kemudian PKS
PKS itu sebetulnya kemarin kasusnya sama seperti Golkar sekarang. Dia telat mengusung Anies Baswedan. Jadi ketika Nasdem sudah mengusung lalu dapat efek ekor jas, PKS baru belakangan. Kemudian juga kita harus lihat juga per partai bahwa Demokrat punya problem dengan gugatan digugat oleh yang KLB versi Deli Serdang misalnya. Kemudian Nasdem sekarang dengan problem dengan kasus kadernya yang terlibat kasus. PKS dia ada problem dalam tanda petik ya, bukan problem sebenarnya, tetapi tantangan bagaimana mengcapture atau merangkul kembali konstituennya yang sebetulnya adalah konstituen pemilih berbasis masa Islam modernis. Sementara pada sisi yang lain PKS mendapatkan dalam tanda petik tantangan melalui Partai Gelora dan Partai Umat yang sama-sama berbasis pada masa Islam modernis. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi ini? Nah, itu kira-kira yang harus digarap oleh masing-masing partai ini. Pada sisi lain, pencapresan Anies Baswedan memang harus tetap menampilkan orisinalitas, sehingga Anies Baswedan sendiri ketika bertanding melawan Ganjar, melawan Prabowo itu lalu tidak kalah duluan. Meskipun elektabilitas selalu nomor 3, tetapi ketika menemukan orisinalitasnya, dia tetap akan menemukan pangsa pasar, dan itu masih terbuka celah itu. Oke, baik Mas Toto. Untuk sementara ini, bolehkah saya menyimpulkan dari sekian banyak atau partai politik, baik yang saat ini berada di parlemen maupun yang belum ada di parlemen namun ikut di pemilu 2024 nanti, dalam survei Litbang Kompas kali ini secara garis besar, bolehkah saya menyimpulkan sementara bahwa Partai Gerindra adalah bintangnya dalam survei kali ini? Bisa saja, silahkan. Karena Anda mengatakan Gerindra ini bisa menempatkan diri, bermain cantik, dan bahkan terus memepet PDIP. Namun saya lihat juga PDI Perjuangan punya basis yang kuat dan sehingga bisa konsisten untuk berada di paling ini kita atas. Tidak endorse Gerindra ya, ini ya. Oh iya, betul, tentu saja. Ini kita objektivitas saja berdasarkan data karena cukup signifikan kenaikannya kalau saya lihat, Mas Toto. Gini, setiap kali periode survei kami selalu menemukan kejutan-kejutan. Ya. Dan kejutannya kali ini? Kejutan kali ini Gerindra. Oke. Di survei sebelumnya kejutannya adalah misalnya kejutannya Nasdem. Di survei sebelumnya kejutannya adalah Demokrat misalnya. Sehingga kita bisa bilang ya sekarang untuk survei kali ini mungkin ya silahkan Gerindra berpesta gitu. Tapi perjalanan masih cukup jauh. Sangat mungkin untuk berubah. Masih berubah, tetapi memang partai-partai besar dia sudah mempunyai pemilih militan, sudah mempunyai basis pemilih yang dia tetap akan mencoblos partai itu apapun yang terjadi. Nah, sekarang perebutan ada di wilayah swing voter. Swing voternya berapa? Ya rata-rata kita bisa bilang antara 1/3 sampai 50% dari masing-masing partai ini. Nah, itulah yang akan tetap menjadi permainan politik dari seluruh peserta pemilu 2024. Ya, dan dengan demikian artinya Anda juga tadi menggarisbawahi bahwa komunikasi politik harus dijaga dengan baik, kecakapan mereka berkomunikasi politik juga harus dijaga dengan baik sehingga kesalahan satu person pun entah di ketum, entah di DPP taruhlah misalnya, kader-kadernya begitu. Di kader-kadernya tapi di tingkat DPP ya. Atau di calon presiden atau cawapresnya itu akan bisa sangat mempengaruhi perjalanan kontestasi politik termasuk partai politik yang akan berlaga di pemilu 2024 termasuk apakah Presiden Joko Widodo ini ke depan nanti makin mepet mendekati pemilu masih punya andil besar? Bukan itu ya, apakah mepet mendekati pemilu dia akan mepet pada salah satu kandidat? Itu yang menarik kita tunggu, siapa yang akan dipepet Jokowi sampai nanti mepet penyelenggaraan pemilu 2024, menarik untuk kita tunggu bersama. Terima kasih Mas Toto Suryanityas, peneliti senior Litbang Kompas telah berbagi informasi di Kompas Siang. Selanjutnya Kompas Siang akan kembali dengan informasi dari mancanegara, saudara. Petugas penjaga pantai Italia membantu penyelamatan warga yang terjebak di rumah dan bangunan akibat banjir yang terjadi di wilayah timur Emilia Romanya. Banjir terjadi sejak beberapa pekan lalu menyebabkan lebih dari 36.000 orang